kangen ya sama Mumtaz aku? Iya, tadi pas aku lagi tidurin Mumtaz aku tiba-tiba keinget Mumtaz kamu, jadi aku telepon. Mungkin karena nama baik kita sama kali? Jangan-jangan mereka berdua saling tukar informasi tentang alasan kenapa mereka menamakan bayiku dengan Mumtaz. Sebenarnya, saat ini Bella sudah menyiapkan sarapan untuk kami makan. Tapi, aku merasa tidak enak sarapan sama dia. Ternyata Bella benar-benar sangat memperhatikan suamiku. Percayalah Najwa, mau kemana pun Rehan melangkah, ujung-ujungnya dia pasti balik lagi ke kamu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk membuat Najwa bahagia? Aku nggak bisa melihat dia menderita seperti ini. Kat, oke yuk, berikutnya. Mbak Maya? Hai. Sini. Ya. Cantik banget lo barusan di kamera. Mbak Maya bisa aja mujinya. Beneran tapi. Sebentar ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ayang. Kamu di mana? Aku masih di lokasi syuting nih. Mumtaz apa masih bersama kamu? Iya dong, dia sama aku. Oh ya, kamu nggak lupakan kita punya janjian jam 8? Oh iya, jam 8 ya kalau nggak salah ya. Ya udah, sampai ketemu di rumah ya Mas ya. Ya udah, makasih ya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Maaf ya, suami aku nelfon biasa ngingetin check up rutinnya Mumtaz. Kamu beruntung banget lo punya suami kayak dia. Dia merhatiin kamu, merhatiin Mumtaz. Beda banget sama suami aku. Anita, pada umumnya semua laki-laki itu sangat perhatian pada istri dan anaknya. Cuma ya, ada sebagian aja yang kurang bisa menunjukkan sikapnya ke kita. Iya, tapi suami aku beda banget, Mayang. Dia pergi ninggalin aku dan bawa anak aku. Bawa anak kamu? Iya, dia itu nggak pengen aku jadi model. Makanya dia pergi ninggalin aku. Loh, tapi bukannya waktu kamu nelfon aku malam-malam itu kamu bilang Mumtaz kamu lagi ada sama kamu kan? Iya, emang Mumtaz sama aku. Dia nitip Mumtaz sama ibu mertua aku. Ya, kamu tahu sendiri kan laki-laki yang nggak bisa ngurus anak sendirian. Aneh banget. Aldi juga pergi dari rumah membawa bayinya. Anak Aldi dan Anita juga sama-sama bernama Mumtaz. Kalau aku boleh tahu, nama suami kamu siapa ya? Suami aku namanya... Mbak, setnya udah jadi. Mau langsung take aja? Oh iya, boleh. Mbak Mayang, aku kerja dulu ya. Nanti kita lanjut. Oke, take your time. Kenapa banyak banget persamaan antara cerita Anita dan Aldi? Enggak, ini enggak mungkin. Mumtaz ada bersamaku. Dan anaknya Anita juga ada bersamanya di rumah. Enggak, mereka pasti bukan orang yang sama. Tolong laporan meeting hari ini segera dibuat dan kirimkan pada saya. Baik, Pak. Pak Razak Abdurrahman? Rehan, maaf. Kenapa tidak bilang sebelumnya kalau mau datang? It's okay, nggak apa-apa kok. Karena ayah tahu kamu sedang meeting. Oke. Baik. Oh iya, perkenalkan ini sekretaris saya yang baru, Bella. Halo Bella. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dia ini adalah orang yang menggantikan Ibu Sandra. Iya. Maaf. Ayah datang diam-diam karena tidak mau mengganggu kesibukan kamu. Silakan kalian bekerja, biar ayah duduk di sini. Baiklah, terima kasih. Pasjor! Pasar Minggu Ciganjur! Pasar Minggu Ciganjur! Tuh nenek sihir ngapain? Pagi-pagi udah nongol di mari. Dah.
nyanyain dia. Ngapain lu pagi-pagi udah nyampe di mari? Bilang aja. Lu masih penasaran kan gara-gara tadi tuh peristiwa yang baju robek di pasar itu kan? Masalah baju robek itu udah selesai. Saya ini nggak ada urusan sama kamu. Saya ngapain ada di sini? Itu urusan saya sendiri. Widih, romannya kan. Nyanyain dia judes banget hari ini. Udah kayak harimau mau makan orang aja. Kurang ajar kamu tuh. Kurang ajar kamu tuh. Sorry Dorimori, Aye sekarang udah naik pangkat jadi supir angkot. Nggak mungkin. Balikin. Aye pinjam dulu. Buat ngelap nih. Masak. Balikin. Nih, balikin. Loh, cuci yang bersih ya. Baru pakai lagi. Pak, ini kopi buat Bapak. Oh, untuk aku. Terima kasih ya. Bapak dari tadi bekerja berlebihan, sampai lupa minum. Ya, begitu aku kalau kerja. Manisnya. Terima kasih atas kedatangannya ya. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum Ayah, apa kabar? Waalaikumsalam. Ayah semakin baik karena ini semua adalah berkat doa kamu. Itu kan memang sudah menjadi kewajiban aku sebagai seorang anak untuk selalu mendoakan orang tua. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Ayah semakin bahagia deh mempunyai anak seperti kamu. Oh iya, ada apa Ayah nelpon aku? Begini, Ayah ingin kamu bekerja sama dengan Rehan. Mendingan butik kamu tutup saja. Ayah, tapi sepertinya aku nggak bisa mengikuti keinginan Ayah. Karena aku nggak mau menutup butik yang sekarang baru saja berkembang. Begini, kalau kamu nggak mau menutup butik kamu, bagaimana kamu ambil orang yang kamu percaya untuk mengelola butik kamu? Ya, jadi kamu bisa kerjasama dengan Rehan di kantor sini. Memangnya kenapa sih? Kenapa Ayah begitu ingin aku untuk mengurus perusahaan? Enggak. Ayah senang saja begitu kalau kamu dengan Rehan bekerja sama di perusahaan ini. Ayah pasti bicara seperti ini karena Ayah mendengar gosip kedekatan Rehan dan sekretaris barunya ya? Apa kamu tidak merasa cemas dengan berita-berita seperti itu? Insya Allah enggak ya. Karena Rehan adalah laki-laki yang amanah. Bukan cuma dalam bidang pekerjaan, tapi juga dalam pernikahan. Karena pernikahan itu kan sebuah perjanjian kita terhadap Allah. Ayah ngerti, tapi Ayah mau memperingatkan kamu saja. Jangan kamu memberikan ruang bagi wanita untuk mendekati Rehan. Insya Allah aku gak akan nyesel ya, karena aku percaya sama Rehan. Najwa, Ayah ini kan laki-laki. Ayah ngerti semua itu dan Ayah sudah tahu persoalan kayak seperti ini. Ya, Ayah lakukan ini karena Ayah sayang sama kamu. Makasih ya Ayah. Ya udah, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Sekarang adalah waktunya memastikan apakah Rehan punya perasaan padaku apa enggak.
Kalau dia menahan kepulanganku, tandanya dia punya perasaan sama aku. Dan kalau aku sudah menguasai hatinya dia, maka berikutnya obat inilah yang bekerja. Dan semuanya akan jatuh ke tanganku. Tunggu saja waktunya. Sekarang saatnya membuktikan semua. Permisi, Pak. Bella, kamu masih belum pulang juga? Saya baru mau pamit. Sekarang saya bawain Bapak air putih karena Obi juga udah pulang. Takut Bapak haus dan gak ada yang bisa disuruh-suruh. Takutnya Bapak dehidrasi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Kamu benar, tapi tidak seharusnya kamu begitu. Itu kan kewajiban saya sebagai sekretaris pribadi Bapak. Diminum, Pak. Bapak kan dari tadi sibuk. Apalagi Bapak banyak duduk. Jadi Bapak harus minum banyak air putih buat ginjal Bapak. Terima kasih, Bella. Aku minum ya sekarang. Sekarang saatnya membuktikan semuanya. Maaf Pak, saya mau pamit pulang. Ada lagi yang Bapak perlukan? Sudah. Tidak ada lagi yang aku butuhkan. Jadi sekarang ini kamu sudah bisa pulang. Bapak yakin gak ada lagi yang Bapak butuhkan? Ya, aku sangat yakin. Baik, kalau gitu saya permisi dulu Pak. Tahu akan begini jadinya, lebih baik tadi aku masukkan obat tidur aja sekalian ke dalam minumannya Pak Rehan. Biar dia ngantuk dan ketiduran. Jadi aku bisa menemaninya semalaman di sini. Mungkin aku memang harus bisa menahan diri. Mungkin juga memang belum saatnya aku melakukan tindakan terlalu jauh pada Rehan. Aku ingin membuat semuanya berjalan alamiah. Aku harus bisa membuat Rehan jatuh ke pelukanku tanpa bantuan obat atau apapun. Aku ingin Rehan bisa jatuh cinta sama aku secara naluriah. Bahkan dia harus bisa mencintai aku melebihi cintanya pada Najwa. Oke, Bella. Kamu masih harus bersabar untuk menantikan sampai saat itu tiba. Dan kamu bisa memiliki Rehan seutuhnya. Kamu nggak mau minum susu juga? Kamu tahu berapa harga susu ini yang Oma udah beli untuk kamu? 200.000 rupiah. Oh, popo kamu udah penuh. Kenapa kamu nggak bilang sama Oma? Malah diem aja. Kasyak Abdurrahman. Kasihan kamu, Hilda. Kamu jadi babysitter. Setahu saya dulu kamu tidak pernah bisa ngurus anak. Kasihan saya nggak tega lihat kamu. Cukup, Rasyak. Apa yang terjadi dalam hidup aku, itu urusan aku, bukan urusan kamu. Gak perlu terlalu banyak komentar kalau kamu gak bisa bantu. Sekarang to the point aja. Dari mana kamu tahu kalau aku tinggal di sini? Saya selalu mengamati gerak-gerik kamu. Karena kamu tuh orang yang sangat berbahaya. Kita tuh masih ada historical dari zaman dulu. Dan itu tidak akan bisa dibawa sampai mati. Kamu masih mau menteror aku, iya? Teror? Kamu lihat kondisi kamu seperti ini. Sudah gak punya apa-apa, melarat.
miskin. Untuk apa saya mesti meneror kamu? Terus untuk apa kamu datang ke sini buang-buang waktu menemui aku? Kamu pikir aku nggak tahu apa rencana di otak kamu, Razak? Saya mau menepati janji saya sama kamu. Janji? Janji apa? Oh, aku tahu. Kamu mau membunuh aku kan? Itu sebabnya selama ini kamu menteror aku. Mungkin kamu sudah lupa. Saya pernah mengatakan, kalau kamu sudah melarat dan tidak punya apa-apa lagi, maka saya akan mengasih kamu pekerjaan. Kamu ingat itu? Iya, aku ingat. Apa itu artinya kamu mau memberikan aku pekerjaan, Razak? Tapi apakah kamu masih berminat? Atau memang kamu sudah menerima pekerjaan kamu sebagai babysitter? Sebenarnya saya ingin menggaji kamu 20 juta. Nah, kalau kamu nggak mau, ya saya bisa cari orang lain. Razak, tunggu. Aku berminat. Tapi aku nggak mau kamu gaji 20 juta. Aku ingin 25 juta. Dan aku ingin bekerja sebagai sekretaris di perusahaan kamu. Kamu tidak bisa memilih pekerjaan. Saya menentukan pekerjaan kamu. 25 juta. Oke, saya tidak berkeberatan. Oke, deal. Tapi kamu ingat, kamu harus patuh dengan seluruh perintah saya. Tapi pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Kamu kan tahu, keahlian aku adalah senior sekretaris. Oh tidak, itu dulu waktu kamu masih muda, sekarang kamu sudah tua. Pekerjaan kamu yang cocok, kamu jadi mata-mata untuk saya. Mata-mata. Pekerjaan itu aku suka. Tapi siapa yang harus aku mata-matai? Rehan, kamu harus terus mengawasi dia dan terus melapor saya seluruh gerak-gerik dia. Rehan, kamu nggak salah, Razak. Setahu aku Rehan itu laki-laki baik-baik. Memangnya dia berbuat apa sampai kamu bisa curiga sama menantu kamu sendiri? Laki-laki tetap laki-laki. Apalagi kalau dia berhubungan dengan wanita. Maksud kamu, Rehan berselingkuh? Apa Najwa tahu soal ini? Kamu jangan banyak tanya. Kamu mau terima pekerjaan atau tidak? Atau saya cari orang lain? Tenang, Razak. Aku akan terima. Dan kamu tidak perlu khawatir. Aku akan jalankan semua perintah kamu. Bagus. Ini ada surat pengangkatan kamu dan down payment untuk kamu. Lakukan pekerjaan dengan baik. Laporkan terus gerak-gerik Rehan.